Haleluya, 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 haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Matius pasal 11. Hari ini saya mau bicara tentang menjadi warga kerajaan yang bebas dari kecewa. Tanya sama sebelah saudara, pernah kecewa? Siapa di sini yang pernah ngerasa kecewa? Tolong angkat tangan saudara. Siapa yang pernah ngecewain orang? Tolong angkat tangan saudara. Ya kan? Satu sama, sudah nggak usah terlalu dibesar-besarin kalau begitu ya kan? Kita kadang kala sakit hati, kita bilang pendeta, saya dikecewakan orang ya kan? Tapi kan sekali-sekali juga kita mengecewakan orang kan? Jadi satu sama, nggak usah terlalu dibesar-besarin saudara. Dan siapa yang senang untuk kecewa? Tolong angkat tangan saudara. Kecewa itu sesuatu yang paling menyebalkan dalam hidup ini. Amin. Kecewa itu tidak sakit secara fisik, tetapi menyebalkan secara jiwa, saudara-saudara, betul? Kan orang kecewa itu kan tidak sakit secara fisik, nggak seperti ditempeleng orang. Tapi sudah mungkin menatap saya dan bilang, ya tapi kalau ditempeleng orang berasanya cuma sehari pendeta. Kalau kecewa seumur hidup gitu, benar sakit. Ya kan? Karena kecewa itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan untuk siapapun. Ada orang yang akhirnya jadi lesbian hanya karena kecewa. Ada orang yang kemudian jadi homoseks hanya karena apa? Kecewa. Ada orang yang tidak pernah mau menikah seumur hidup hanya karena kecewa. Goblok sekali itu orang. Iya kan? Iya kan? Ada wanita tidak mau nikah seumur hidup karena pernah kecewa oleh pria. Lakinya udah kawin ganti 3 kali, wanitanya sendiri merenungi nasib. On dalam hati saya. Iya kan? Ada laki-laki juga sama gobloknya. Tidak mau menikah hanya karena pernah dikecewakan oleh wanita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya selalu bilang begini, kita tidak bisa menghindari hidup tanpa kecewa. Amin. Tetapi kita bisa mengatasi semua kekecewaan bersama dengan Yesus yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang, Allah kita turut bekerja dalam segala perkara termasuk kekecewaan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Matius pasal 11 ayat yang kedua. Di dalam penjara dikatakan apa? Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, dikatakan apa? Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang apa? Kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan apa? Menolak aku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup kekristenan adalah kekecewaan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita semua bisa saja berhadapan dengan apa? Kekecewaan. Ibu, suami bisa saja mengecewakan. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang di sini, pernah dikecewakan oleh suami? Bukan cuman pernah pendeta, bertubi-tubi. Tapi saya mau tanya sama suami-suami yang ada di sini, Pak, pernah dikecewakan oleh istri? Pendeta kalau nanya lain kali berhikmat dong, jangan kalau saya ada istri saya. Nanti kalau kaum pria, pendeta baru tanya, saya bisa jujur. Kalau sekarang kalau saya bilang pernah, besok pagi nggak ada kopi di rumah. Saya mau tanya sama yang sedang berpacaran atau pernah berpacaran, pernah dikecewakan? Saya itu hampir lompat pendeta, cuma takut mati. Saya udah berkali-kali mau bunuh diri, cuma saya takut mati. Masa bunuh diri takut mati? Iya kan? Saya mau tanya sama saudara yang belum punya pacar, kecewa nggak belum punya pacar? Bukan kecewa lagi pendeta. Satu kali saya datangin seorang wanita, saya bilang, saya nembak dia. Saya bilang, bagaimana? Kamu kira-kira kalau sama saya jalan sama-sama gimana? Padahal kita teman baik pendeta, deket sekali. Dia bilang gini, ngaca dulu, lu ngaca dulu. Hancur hati saya, hancur. Yang wanita bilang, kalau saya terbalik pendeta, saya sudah deket gitu sama cowok itu. 3 tahun kita jalan sama-sama, tapi orangnya pendiam banget gitu.
Saya nunggu dia nembak duluan, nggak pernah nembak. Akhirnya saya melangkah dengan iman. Saya ngomong duluan. Masa kita cuma mau jadi temenan aja sih? Tuh dia tanya, terus? Ya, kamu rela nggak kalau saya panggil kamu kekasih? Pendeta tahu dia jawab apa? Ini Amit. Gitu. Ih pendeta, saya tuh rasanya pengen siram dia pakai air keras. Saya kalau ketemu Polikarpus, saya tanya beli arsenik di mana. Saya kasih dia bener, saya udah nggak tahan sama dia. Saya ajak dia tuh naik pesawat ke Amsterdam, lalu di bandara Canggih saya kasih arsenik sama dia. Sudah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Pada dasarnya setiap orang pasti pernah kecewa. Nah saya tanya hal yang lebih parah nih ya. Saya tanya yang lebih parah. Saya sekarang mau tanya sama semua saudara yang aktif di gereja, yang aktif pelayanan. Pernah kecewa di gereja? Pernah kecewa sama pelayanan? Pernah kecewa sama pendeta? Ah itu, sama lu juga pernah pendeta. Dosa lu, nggak boleh gitu. Sama semua pendeta sudah boleh kecewa. Sama saya dosa lu, saya kasih tahu aja lu. No. I'm just a human being. Saya akan bilang sama saudara, it's very normal. Saudara pasti pernah kecewa sama saya, sebab saya juga sering kecewa sama saudara. Iya kan, sesederhana itu aja. Ini gembala gua nih, antik nih orang nih. Gua seumur hidup belum pernah ketemu gembala kayak gini. Loh, iya kan kita keluarga, ya kan? Iya kan? Buat saya, I am not a Superman. Saya bukan Superman sehingga ada saatnya mungkin kata-kata saya, ada saatnya apa yang saya buat. Mungkin menurut saudara, oh pendeta, ngomong begitu sakit hati saya. Ada orang yang telepon ke kantor, lalu bilang begini, pendeta kalau jokes, jangan bawa-bawa orang Jawa napa? Kita tersinggung. Udah gitu yang jawab di tempat kita tenang aja lagi. Dia bilang, ya Pak, Bapak orang Jawa nggak terlalu sering, yang Batak aja nggak pernah tersinggung katanya kita. dia lebih sering. Ya kan? But I know sometimes mungkin ada saudara yang perasaannya lebih tipis gitu ya, yang tiba-tiba kecewa gitu. Kenapa sih? Kalau jokes cerita tentang monyet kek, tentang kebo kek, tentang ular kek, tentang anjing kek, apa kek, jangan sebut-sebut suku dong. Kan kita sebagai orang Batak udah langka di muka bumi, nggak usah terus dibicarakan. Dosa lu. Saudara, tapi yang saya mau jelaskan, saya tidak akan membangun sebuah gereja yang sempurna di tempat ini. Amin. Because we are just a human being. Tetapi saya mau bangun gereja di mana umatnya adalah umat yang kuat. Amin. Yang tidak gampang menjadi kecewa. Kalaupun dia harus menghadapi kekecewaan, dia cukup tegar untuk menghadapi kekecewaan dan rebut kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Saya tidak mengharapkan sebuah pelayanan yang sempurna, perfect, tanpa kekurangan dan tanpa kelemahan. Karena buat saya, it is impossible. Kalau selalu saya bilang, orang yang paling rugi di muka bumi adalah orang yang punya sifat perfeksionis. Dia bisa stres setengah mati sementara orang lain tidur nyenyak, saudara. Iya ya. Dan ada orang yang sifatnya perfeksionis. Kalau lihat kekurangan sedikit tuh kayaknya gimana nggak bisa tidur. Kalau dia salah sedikit, saudara, saya sadar betul I'm a human being. Kalau saya salah, saya bisa ketemu orang, saya minta maaf. Saya nggak bisa ketemu orang, saya tutup mata, saya doa, saya bilang, Tuhan, salah Tuhan. So salah ini Tuhan. Aduh, ampun ya Tuhan. Terus tidur tuh saya tenang aja, tenang. Karena besok pagi saya siap untuk memperbaiki kesalahan saya. Iya kan? Dan buat saya juga kalau ada orang salah sama saya, tenang aja saya. Saya nggak kutuk-kutukin biar mampus tuh orang, biar mampus tuh orang. Aduh Tuhan, saya paling stres kalau bertemu dengan orang perfeksionis. Saya takut salah sebab orang kalau gitu, kalau kita salah, bisa dikutuk-kutuk sama dia. Karena orang perfeksionis itu jaga banget supaya dia tidak salah. Dan akhirnya stres, salah sedikit aja, ya kan? Kemarin George Bush, tahu siapa itu? The President of Republic United States of America. Dia ini orang Amerika. Dan dia salah bikin sambutan waktu APEC. Dia mesti bilang APEC, tapi dia bilang OPEC. Dan waduh, media besar-besarin. Dan dia tenang aja tuh. Dia bilang gini, yes, this OPEC meeting. Terus
ada yang nyeletuk bilang salah, dia bilang, oh iya, I mean APEC, ya OPEC next year, dia bilang. Dengan tenang aja tuh, karena buat saya hidup ini jangan selalu harapkan kesempurnaan, amin, iya kan? Tapi belajar hadapi kenyataan. Di gereja ini saudara tidak akan jumpai manusia sempurna, karena saudara juga tidak sempurna, iya kan? Kalau saudara pindahan dari gereja lain, which saya tahu ada beberapa pindahan dari gereja lain, saudara jangan mencari kesempurnaan di gereja ini sampai berkata bahwa, pendeta, tapi di gereja saya banyak kekurangannya sih pendeta, jadi saya mau pindah di gereja ini supaya sempurna. Mungkin kalaupun gereja ini udah baik, gara-gara sudah masuk jadi hancur lagi, saudara. Ya. Di gereja ini saya mau setiap orang bisa menghadapi kekecewaan. Amin. Tahu menghadapi kekecewaan, bisa tersenyum di tengah kekecewaan, dan dapat merubah kekecewaan justru menjadi pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup kekristenan adalah kekecewaan. Saya kasih contoh, ada 4 tokoh Alkitab di situ. Yang pertama saya catat tentang seorang yang bernama Yusuf. Saya catat di sini, apakah ia kecewa? Iya kan? Kenapa? Karena kita tahu ia dikecewakan oleh kakak-kakaknya. Betul? Dia juga dikecewakan oleh istri Potifar. Bahkan kesan yang saya tangkap untuk sementara, dia sepertinya dikecewakan oleh Tuhan. Nah, ini yang paling gak enak. Saya sudah hidup suci, saya sudah hidup benar, saya menjaga perzinahan, kenapa saya dibuang ke penjara? Loh, kayaknya kan Tuhan tidak bela dia. Sampai sini saya ngerti gak mau saya? Iya kan? Kayaknya kan Tuhan tidak menyertai dia. Kayaknya kan janji Tuhan tidak terbukti. Katanya kalau hidup benar dibela oleh Tuhan. Buktinya hidup benar kok masuk penjara. Iya kan? Apakah ia kecewa? Jawabannya tidak. Kalau dia kecewa, tidak akan dia meraih berkat yang istimewa dari Tuhan. Tapi justru karena dia bertahan, dia melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Amin. Yang kedua saya lihat di sini, perhatikan hidup dari Abraham. Pertanyaan saya juga sama, apakah ia kecewa? Kenapa Abraham harus kecewa? Loh, karena Allah meminta sesuatu yang terlalu sulit daripada dia. Tuhan bilang, Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih, yakni Ishak, persembahkanlah. Abraham bisa jadi kecewa dan bilang, Tuhan sudah suruh saya keluar dari negeri saya, tinggalkan sana keluarga saya, and I obey, saya taat, dan sekarang Tuhan minta anak saya, come on. Gak ada permintaan lain. Anjing kek, kucing kek, biawak kek, apa kek. Kenapa mesti anak? Emas permata aku berikan. Tapi anak satu-satunya. Nah, apakah ia menjadi kecewa? Tidak. Ia bahkan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan justru karena itu ia melihat berkat yang luar biasa. Amin. Selanjutnya, ini yang saya gambarkan adalah orang-orang beriman. Tapi dia menghadapi situasi-situasi yang sukar. Situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tapi apakah ia kecewa? Daniel ini. Iya kan? Nah, saya pelajari, ia harus masuk ke gua singa. Tapi apakah ia kecewa? Jawabannya kembali tidak. Karena gua singa sekalipun bukan tempat yang menakutkan. Gua singa sekalipun justru menjadi tempat kemuliaan yang dialami oleh Daniel. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, Daud. Apakah ia harus kecewa? Iya kan? Kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Loh, ia berkali-kali mau dibunuh oleh Raja Saul, saudara. Orang yang pernah dia selamatkan, orang yang pernah dia tolong. Kalau tidak ada Daud, Saul itu habis dimakan oleh raksasa yang bernama Goliat. Nah, justru Daud, istilah orang sekarang bilang pasang badan, saudara. Daud kalahkan Goliat, yang dapat wibawanya justru Saul. Nah, tiba-tiba Saul mau membunuh dia. Ia tidak menjadi kecewa. Dia tidak bilang justru mentor saya, justru orang yang harusnya melindungi saya, justru orang yang harusnya memberi teladan, orang yang harusnya memberi contoh buat hidup saya, orang yang harusnya bimbing saya. Kenapa dia tiba-tiba menyakiti kita, ya kan? Saudara, tahu nggak saudara? Ada orang-orang yang sebetulnya senior saudara, ada orang-orang yang sebetulnya yang mengajak saudara ikut Tuhan, tapi sekarang dia tiba-tiba bisa fitnah saudara. Dia tiba-tiba bisa sikut saudara, dia tiba-tiba justru bisa menghambat karir saudara, coba menghambat pelayanan saudara, coba menghambat keuangan saudara, coba menghambat bisnis saudara. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, kita tidak berhak untuk menjadi kecewa. Amin. Kenapa kita tidak berhak menjadi kecewa? Karena kita tahu, apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita,
Itu selalu yang terbaik buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya selanjutnya saya catat di sini bahwa ingatlah, kekecewaan bukanlah sebuah apa? Keadaan. Jangan bilang sama saya, tapi keadaannya mengecewakan saya. No, 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 no. Kekecewaan bukanlah keadaan. Tetapi kekecewaan sebetulnya reaksi terhadap apa? Keadaan. Kekecewaan bukan keadaan. Tetapi sikap kita, reaksi kita dalam menghadapi keadaan. Amin. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Istrinya Potifar memfitnah Yusuf. Keadaannya kecewa nggak? Keadaannya boleh saja mengecewakan. Tetapi Yusuf tidak menjadi kecewa karena sikapnya dalam menghadapi keadaan, dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Makanya dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kalau kita kecewa bukan salah orang. Kalau kita kecewa itu keputusan diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita kecewa itu bukan salah orang. Kalau kita kecewa itu adalah keputusan diri kita sendiri. Diri sendiri. Saya yang memilih untuk kecewa. Iya kan? Iya kan? Orang yang rumah tangganya bahagia bukan orang yang tidak pernah diputusin waktu pacaran. Tapi ada orang yang sampai hari ini gak bisa ingat. Kalau dia dengar nama Yosef, marah hatinya. Itu laki-laki buaya. Pendeta khotbah tentang Yosef, langsung dia bilang, setan itu kenapa disebut-sebut oleh pendeta. Ada orang yang gak bisa dengar nama Ling-Ling. Karena Ling-Ling pernah mengecewakan dia. Sehingga setiap kali kata Ling-Ling disebut, langsung dia berkata, Lucifer perempuan. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kekecewaan bukanlah keadaan, tetapi sikap kita dalam menghadapi keadaan. Sehingga kalau kita kecewa bukan salah orang, tapi kalau saya kecewa itu adalah kebodohan saya sendiri. Kekecewaan tidak pernah mengerjakan sesuatu positif dalam hidup kita. Karena itu marilah kita tidak menjadi kecewa, sehingga kita bisa bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan kerjakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setelah menikah, saudara harus siap menghadapi kekecewaan. Setelah punya anak, saya mau tanya sama saudara-saudara yang punya anak di sini. Pernah kecewa sama anak saudara? Pernah kecewa sama anak saudara? Ada sih sekali-sekali pendeta. Tapi sekarang sudah diem ya. Saya mau tanya sama anak-anak saudara. Anak-anak yang ada di sini. Pernah kecewa sama orang tua saudara? Bukan cuma kecewa pendeta, ini hati so hancur. Ini kalau di ronsen udah gak ada hatinya. Kecil-kecil, pendeta udah kecil-kecil. Orang tua saya itu pendeta sudah membuat hati saya. Siapa yang benar? Orang tua yang paling benar atau anak yang paling benar? Life is a game. Hidup adalah pertandingan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya saja, saudara-saudara. Amin. Pemain bola lari dari ujung sana, lari ke ujung sini. Capek nggak? Pasti menang nggak? Life is a game. Hidup adalah pertandingan. Nggak bisa dia capek lalu bilang, udahlah percuma. Ya kan? Seandainya setiap kali kalah, kecewa manusia, PSSI udah bubar. Kapan coba dia menang? Ya kan? Satu-satunya yang hebat dari PSSI, walaupun jarang juara, tapi tetap bertahan sampai hari ini. Iya kan? Kita belajar melihat yang positif dari bangsa kita. Iya kan? PSSI kapan juara coba? SEA Games kalah. Asian Games apalagi? Olimpiade masuk aja enggak. Iya kan? Tapi apakah mereka putus asa dan membubarkan? Tidak. Walaupun mereka kalah main bola, kadang-kala dia menang karate. Ya kan? Maksudnya sementara main bola, dia pukul orang, dia menang. Ya kan? Jadi, maksud saya yang saya mau gambar. Pendeta ini kalau ngomong PSSI tega, iya. Sudah, tapi yang saya mau gambarkan buat saudara di sini, life is a game. Hidup adalah sebuah pertandingan. Tinggal reaksi kita menghadapi keadaannya saja. Kalau karena kita capek, kita mengeluh, karena kita merasa sakit, lalu kita kecewa, kita bodoh. Terlalu banyak yang bisa dipakai setan untuk mengecewakan kita. Tapi pandangan kita harus tetap memandang Tuhan. Kita tahu dia membela kita dalam segala keadaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Dari ayat bacaan yang kita pelajari, Yohanes Pembaptis. Dengar.
Ini bukan orang biasa. Yohanes Pembaptis pernah kecewa. Kenapa dia kecewa? Yang pertama, coba lihat Lukas pasal 3. Saya mau saudara ngerti betul bahwa kekecewaan itu tidak hanya melanda orang-orang yang baru bertobat atau belum bertobat, tetapi kekecewaan bisa melanda siapa saja yang membuka pintu dalam hidupnya. Lukas 3 ayat 18 sampai 20. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan yang lain dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya, memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yohanes saking kecewanya dia bilang, engkaukah itu Mesias? Jadi dari sini saya pelajari, dia ditangkap dalam kebenaran. Saudara, kalau kita susah karena kita salah, kita bisa terima. Betul? Kalau kita disakitin orang karena kita salah, kita bisa terima. Kalau kita disingkirkan orang karena kita salah, kita bisa terima. Kalau kita dimaki orang karena kita salah, walaupun sakit, kita masih bisa terima. Yang paling gak enak, kita udah jelas-jelas benar, masih dimaki orang. Wow, gue remes mukanya tuh orang. Saya tuh udah buat yang baik, pendeta. Saya tuh sebagai istri, udah coba ngalah. Suami saya selingkuh, pas saya tegur dia bilang, lu ngaca aja kenapa gue selingkuh. Gue lihat perbuatan lu udah enak. Sampai saya tuh sebagai istri bilang, perbuatan yang mana yang bikin lu enak. Kalau karena saya salah, itu gak apa-apa. Kita juga harus tahu diri, saudara-saudara. Amin. Tapi yang kadang-kadang bikin kita kecewa, pendeta, saya itu di gereja udah melayani benar gitu pendeta. Tiba-tiba pendeta, istrinya pendeta di gereja saya pendeta, tiba-tiba mencurigai saya. Pikir saya ada main sama lakinya. Gila kali, masa saya tuh naksir pendeta sih. Jahat banget gitu, saya tuh kecewa. Saya ketemu orang, dia gak mau ke gereja lagi. Karena dia digosipin selingkuh sama pendetanya. Setiap kali dia masuk gereja, istri gembalanya itu buang muka lihat dia. Selalu bilang gini, perempuan gatel katanya. Dia bilang, saya tuh trauma pendeta. Saya nggak akan masuk gereja lagi. Gimana kalau semua gereja akhirnya ngecap saya genit-genit sama pendeta? Ini, saya tuh rasa gimana gitu. Suami saya sampai marah. Sekeluarga ini akhirnya nggak ke gereja lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya mau jelasin buat saudara. Bahwa kalau kita bicara tentang kekecewaan, biasanya terjadi kalau kita udah merasa benar, saudara-saudara. Betul? Dan itu sakitnya tuh kayaknya perih banget. Tapi sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang begini. Kalau kita sudah buat benar, yang nilai kita kan Tuhan. Amin. Biarin aja orang mau buat apa. Setahu kita bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kita buat, Tuhan juga akan menyelesaikan segalanya buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ada orang bilang sama saya, pendeta, saya seorang janda. Saya terlibat pelayanan. Saking aktifnya saya di gereja, tahu nggak pendeta orang gereja ngomong apa? Lu tahu kenapa dia janda tuh aktif di gereja? Cari laki di gereja, cari laki. Ini tuh saya sakit banget. Sampai saya akhirnya ledekin. Saya bilang, tapi kok dapat di gereja gimana? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan saya nggak nyari katanya gitu. Ya tapi kok dapat gimana? Ya puji Tuhan. Mendingan dapat di gereja atau dapat pulang terawih? Ya yang dapat di gereja. Aduh, tapi yang saya mau jelasin, kadang-kala kita tuh, kalau kita udah rasa bener gitu, kita nggak bisa tersinggung sedikit. Buat saya it's okay. Belajar tertawa menghadapi hal yang pahit dalam hidup ini. Selalu saya bilang, anak kecil itu, dia menangis kalau sakit. Tetapi orang dewasa tidak selamanya menangis kalau sakit. Betul? Anak kecil itu, kalau sakit sedikit, pampersnya basah langsung. Iya kan? Iya kan? Tapi saya mau tanya sama saudara. Saudara duduk di satu kursi, saudara duduk di satu kursi, dan saudara nggak tahu kursi itu baru dicet. Saudara duduk kena cet. Nangis kan saudara? Enggak kan? Saudara tertawa kan? Betul nggak? Tapi saya mau tanya, buat saudara ngejengkelin nggak? Ngejengkelin. Tapi saudara menangis nggak? Enggak. Saudara tertawa nggak? Biasanya saudara tertawa. Ya, kena cet. Tapi
Tapi saudara tertawa, kenapa? Saudara dewasa. Ngerti nggak? Saudara dewasa, kalau anak saudara yang bayi pada gini. Karena tangan dia nggak bisa tarik, kena cet. Ngerti nggak sampai di sini saudara? Hidup Kristen juga sama. Jangan kita menangis hanya karena keadaannya pahit. Belajar kita tertawa bukan hanya karena keadaannya menyenangkan. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun kita tertawa. Karena kita tahu kalau Tuhan izinkan ini semua, pasti Tuhan juga punya maksud yang baik di balik semuanya. Amin. Yang kedua, Yohanes Pembaptis pernah kecewa karena dia ditangkap dalam kebenaran. Yang kedua, Yohanes Pembaptis pernah kecewa kenapa? Yesus tidak datang menjenguk dia. Padahal mereka sepupu kan? Saya ingatkan bahwa Maria itu adalah sepupu dari apa? Elizabeth. Betul? Iya kan? Sehingga Yesus dengan apa tuh? Yesus dengan Yohanes Pembaptis adalah sepupu, ya kan? Karena mereka saudara, Maria dengan Elizabeth itu saudara, ya kan? Jadi Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu mungkin saudara tidak pernah pikir itu saudara, ya kan? Nah, waktu Yohanes ditangkap, Yohanes kan bisa saja berpikir, pertama kita sama-sama melayani, kedua kita sepupu, tolong napa, ya kan? Lihat Matius 4 ayat 12 ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dikatakan apa? Ya ampun. Bukannya datang menjenguk, malah menyingkir dan pergi kemana? Ke Galilea. Jadi lihat, Yohanes Pembaptis kecewa loh. Kenapa ya? Kok dia tidak mau menjenguk? Jadi seringkali kita kecewa, kenapa? Karena kita ahli bikin skenario, saudara-saudara. Ya kan? Orang buang muka sama kita langsung. Dia mungkin udah benci sama saya. Kurang ngajar tuh orang. Nah, kita muter tuh pikiran tuh. Jadi kekecewaan itu bertambah parah dalam hidup kita. Karena apa? Kita punya pikiran. Dan lebih parah lagi, ada yang ngomong lagi. Iya, dia kan begitu. Memang. Kan kalau gue jadi lu sih, gue jijik ngeliat orang kayak gitu. Aduh. Kekecewaan itu jadi tambah matang, kenapa? Dibumbung-bumbuin terus, saudara. Ngerti sampai sini? Persoalannya nggak seberapa kadang-kala. Cuman karena terus dibumbu-bumbuin, dikipas-kipas, nah itu. Ya. Yang ketiga, dia bahkan akan dibunuh. Dan Yohanes Pembaptis ngerti nih bahwa dia akan dibunuh. Sehingga apa yang terjadi dia? Kok saya udah melayani Tuhan, Yesus yang katanya Mesias, saudara saya kok nggak berbuat apa-apa. Sekarang saya mau dibunuh. Nah, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dia buat, persoalan-persoalan di depan dia, itu begitu menekan hidupnya. Iya kan? Berbeda sama Sadrah, Mesah, Abednego yang bilang. Sadrah, Mesah, Abednego bilang apa? Dia bilang, silakan Tuanku Raja, lakukan apa yang kau pandang baik. Dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia pasti tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah Dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Dengan lain kata, kalau saya mesti terpaksa dibunuh, matilah. Dia tidak pernah menjadi kecewa. Amin. Berarti bukan karena keadaan kan seorang kecewa, tetapi karena apa? Reaksi kita dalam menghadapi keadaan. Pikiran-pikiran kita dalam menyimpulkan segala persoalan. Nah, makanya saya kesimpulkan tentang kekecewaan. Yang pertama saya catat di sini kesimpulannya, kekecewaan dapat melanda siapa saja yang membuka diri. Pendeta pun bisa kecewa. Orang yang udah aktif di pelayanan pun bisa kecewa. Orang yang udah bertahun-tahun iring Tuhan pun bisa kecewa, saudara-saudara. Makanya kadang-kadang kita bingung, loh orang ini udah pelayanan bertahun-tahun, kok bisa mundur dari pelayanan? Ya itu dia, karena kecewa. Kok dia dulu semangat benar untuk Tuhan, kok sekarang kayaknya setengah-setengah gitu. Kenapa? Karena kecewa. Kita bingung loh, dia kan dulu aktif di pelayanan, kok sekarang bisa hidup dalam dosa sih? Kok dia sekarang bisa berzina sih? Seringkali karena kecewa. Makanya saya tulis kecewa dapat melanda siapa saja yang membuka diri. Bilang sama sebelah saudara, makanya lu jangan buka diri. Bilang. Saya berani bilang kalau sampai kau kecewa, bukan salah orang, salah diri kita sendiri. Amin. Jangan buka pintu untuk kecewa. Saudara boleh protes sama saya dan bilang, ya tapi pendeta ini ngomong sembarangan aja. Pendeta tuh gak tahu betapa kecewanya hati saya. Kecewa itu bukan keadaan, Bu. Kecewa itu bukan keadaan, Pak. Kekecewaan itu bukan keadaan orang-orang muda yang disayang Tuhan. Kekecewaan adalah sikap kita dalam menghadapi keadaan. Makanya kekecewaan dapat melanda siapa saja. Yang kedua saya catat di sini, kekecewaan
ini jelas, adalah kendaraan yang dipakai iblis untuk mengantar banyak orang ke neraka. Untuk mengantar banyak orang keluar dari gereja. Iya kan? Banyak orang keluar dari gereja kadang-kadang bukan karena setan, tapi karena kecewa. Makanya selalu saya bilang, kecewa adalah kendaraan yang paling mudah dipakai setan untuk mengantar orang ke neraka, untuk mengantar orang keluar dari gereja, untuk mengantar orang keluar dari pelayanan. Banyak orang keluar dari gereja karena apa? Kecewa, ya kan? Pendeta doa dalam nama Yesus, setan-setan yang bikin jemaat saya keluar aku tolak. Setannya bilang bukan gua, bener bukan gua, dia sendiri, ya kan? Makanya jangan sampai kecewa. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh kecewa. Sama-sama bilang sama saya, orang boleh mengecewakan saya, tapi Tuhan akan pakai untuk kebaikan. Amin, amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu jangan kecewa ya. Ya, bilang, walaupun saya sering mengecewakan kamu. Yang ketiga, jadi ingat kekecewaan dapat melanda siapa saja yang apa? Membuka diri ya. Yang kedua, kekecewaan adalah kendaraan apa? Yang dipakai iblis untuk mengantar banyak orang percaya ke neraka. Setelah mau naik kendaraan setan yang bernama kecewa, amit-amit cabang kuda, 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan 10 ngerem di tempat. Ya kan? Saya tidak mau membiarkan kekecewaan membuat pelayanan kita mundur. Saya nggak mau kekecewaan membuat hidup kita bodoh. Saya nggak mau kekecewaan akhirnya membuat kita berbuat tindakan yang aneh. Makanya saya dari pertama tekankan buat saudara, bahwa gereja ini bukan gereja sempurna. Saya sebagai gembala jemaat saudara bukan orang Superman. Kita akan menghadapi hal-hal yang mengecewakan. Tapi sebagai hamba Allah ini yang saya mau bilang, gereja yang saya bangun oleh anugerah Tuhan bukan gereja yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Tetapi gereja yang oleh Tuhan percayakan saya bangun sebagai gembala jemaat di tempat ini adalah gereja yang saya bangun dengan iman dan percaya bahwa setiap saudara harus menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Setiap saudara harus menjadi pribadi-pribadi yang tahan menghadapi kekecewaan. Hapus air mata di tengah kekecewaan. Dengan iman percaya, Allah dapat merubah segala kekecewaan kita menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Amin. Right. Selanjutnya, saya pelajari yang ketiga, kekecewaan harus kita kalahkan. Jadi ingat, kekecewaan dapat melanda siapa saja yang membuka diri. Kekecewaan adalah kendaraan yang dapat dipakai iblis untuk mengantar banyak orang percayakan neraka atau keluar dari gereja. Yang ketiga, kekecewaan harus kita kalahkan. Kalau tidak, kekecewaan itu pasti menghancurkan kita. Amin. Kekecewaan itu harus kita kalahkan, Pak. Kekecewaan itu kalau dia mulai datang di hati kita, Pak, mulai datang di pikiran kita, Bu, mulai datang di hati dan pikiran kita, kita harus berani menolak dan mengalahkannya. Sebab kalau tidak, kekecewaan itu akan menyengsarakan, menghancurkan hidup kita. Amin. Great. Selanjutnya, Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Mengapa? Saya catat di sini Matius 13 ayat 57. Lalu dikatakan apa? Mereka kecewa. Dan itu dia jeleknya. Yesus di Nazaret mereka kecewa dan apa? Menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat sendirinya dan di rumahnya. Jadi yang pertama, kenapa kita bilang berbahagialah orang tidak kecewa? Karena hasil kekecewaan membuat kita menolak Tuhan, membuat kita menolak anugerah, membuat kita menolak kasih karunia, membuat kita menolak segala rahmat dan kasih Allah yang luar biasa. Amin. Iya kan? Makanya bahaya kekecewaan ini, saudara-saudara. Iya kan? Kekecewaan itu dapat membuat kita menolak segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Nah, kalau saudara lihat bahkan dalam Markus pasal 10, Markus pasal 10, makanya buat saudara-saudara yang melayani, baik melayani di gereja ini, maupun melayani di mana-mana tempat yang Tuhan percayakan buat saudara, satu pesan saya, saudara tidak akan pernah bertemu dengan tempat yang sempurna. Saudara nggak akan pernah ketemu pendeta yang sempurna. Tapi saudara harus tahan menghadapi kekecewaan. Amin. Baru saudara akan melihat janji-janji Tuhan digenapi luar biasa dalam hidup saudara. Markus pasal 10 ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ini anak muda itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Nah, saudara bisa lihat di sini. Orang ini meninggalkan Yesus. Bukan karena dia tidak mencintai Yesus. Orang muda ini bilang, Guru, apa yang dapat aku buat untuk meraih hidup yang kekal?
Yesus bilang lakukan perintah Tuhan, dia bilang apa? Sudah aku lakukan sejak dari masamu muda. Bayangkan, sebegini lama dia hidup dekat dengan Tuhan, tetapi karena kata-kata yang keras, tiba-tiba dia kecewa. Saya mau tanya, orang muda ini kecewa sama siapa, saudara? Orang muda ini kecewa sama siapa, saudara? Orang muda ini kecewa sama siapa? Sama Yesus. Saya mau tanya, Yesus pernah mengecewakan nggak? Kenapa dia kecewa pada Yesus? Saya sudah bilang, kecewa itu bukan keadaan, tetapi reaksi terhadap keadaan. Kekecewaan itu selalu mulai dari perasaan dan pikiran kita sendiri. Ketika perasaan dan pikiran kita hidup dengan diri kita sendiri, akhirnya di situ kita menjadi kecewa. Kita bisa kecewa terhadap siapa saja, bahkan kita bisa kecewa terhadap orang yang melakukan yang baik juga kita bisa kecewa. Saya selalu bilang, kalau sudah kecewa, tidak selamanya berarti orang itu salah. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Kalau sudah kecewa, bisa jadi orang itu salah. Tapi kalau sudah kecewa, contohnya, sudah kecewa sama suami saudara, belum tentu suami saudara salah. Kadang-kadang hanya perbedaan persepsi saja. Pendeta, saya pengen gitu ya, waktu saya sakit, suami saya suapin saya. Tapi dia tuh orangnya keras. Saya tuh kecewa gitu. Gak seperti Yosef, kekasihku waktu kuliah baik banget sama aku. Cuman itu yang buat aku putus, dia agak kebanci-bancian. Nah lu memang demennya yang lemah gemulai. Ya, kadang-kadang sudah kecewa sama suami saudara, belum tentu suami saudara salah. Kadang-kadang sudah kecewa sama mertua saudara, belum tentu mertua saudara salah. Kadang-kadang sudah kecewa sama anak saudara, belum tentu anak saudara salah. Kadang-kadang sudah kecewa sama pelayan Tuhan yang lain, belum tentu dia salah. Makanya selalu saya bilang, jadi Kristen yang tough. Jangan berpikir yang mudah negatif-negatif gitu. Kita terjajah sendiri, saudara. Orang ini kecewanya sama siapa? Yesus. Ya kan? Dan akhirnya pergi meninggalkan Yesus, ya kan? Nah, jadi kesimpulan yang saya catat di sini, kecewa itu selalu merugikan dan apa? Merusak diri sendiri. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, yang kedua saya pelajari, kekecewaan adalah awal penolakan terhadap Yesus. Orang kalau kecewa, lama-lama pasti akan mundur dari Tuhan. Lihat Yohanes 16, makanya saya bilang hati-hati. Kecewa ini senjata yang paling sukses yang seringkali setan pakai untuk mengobrak-abrik pelayanan. Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan apa? Kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang apa? Membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadaku. Jadi orang yang kecewa itu mudah lemah. Orang yang kecewa mudah buat tindakan yang aneh-aneh. Orang yang kecewa akhirnya berani meninggalkan Tuhan, berani meninggalkan Yesus. Padahal kadang-kala yang kecewakan dia bukan Yesus, saudara. Ada orang yang dikecewakan oleh suaminya tapi nggak mau pelayanan. Ada orang yang karena dikecewakan rekan gerejanya tiba-tiba nggak mau pergi ke gereja lagi. Yesus tidak pernah mengecewakan, tapi yang dia tinggalkan justru Yesus. Makanya saya tulis kekecewaan awal penolakan terhadap Yesus. Nah, di Habakuk pasal 3 kita belajar bagaimana menghadapi cara yang tepat untuk menghadapi kekecewaan. Dikatakan mulai dari ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba bahkan terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa sikap dari nabi ini? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat apa? Kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya dia mau ngomong begini, melewati masa yang sukar, Tuhan justru melatih aku sehingga kakiku dapat berjejak di batu. Artinya justru melewati pendidikan yang keras,
Tuhan melatih aku menjadi seorang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau doa saudara belum dijawab, jangan kecewa. Kalau saudara menghadapi situasi yang tidak seperti saudara harapkan, jangan kecewa. Kalau saudara menghadapi kenyataan-kenyataan pahit dari orang yang paling saudara andalkan dalam hidup saudara, jangan kecewa. Karena kekecewaan tidak pernah akan menolong saudara. Kekecewaan justru menyengsarakan hidup saudara. Nah, bagaimana menghadapi hal-hal yang mengecewakan? Ada 4 hal penting yang saya catat di sini. Yang pertama, dalam menghadapi kekecewaan, tetaplah berjalan dalam ketekunan dan pengharapan. Artinya apa? Tetap tekun. Walaupun air mata mengalir, tetap tekun. Dan senantiasa memiliki pengharapan. Jangan cepat putus asa. Jangan, aduh Tuhan, percuma deh semuanya. No. Tetap lihat apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Dan bukan hanya itu saja. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Alkitab bilang, kesengsaraan harus menimbulkan apa? Ketekunan yang akhirnya menimbulkan pengharapan, dan orang yang tetap berharap sama Tuhan, bukan buat kesimpulan, wah ini parah, oh ini mengecewakan, oh ini menyakitkan, tapi betul-betul dia sudah punya pengharapan yang pasti, maka di situ dia melihat kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Selanjutnya, bagaimana menghadapi hal-hal yang mengecewakan? Ingat kasih setia Allah yang senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi jangan ingat hal-hal yang pahit, jangan ingat hal-hal yang menyakitkan, tetapi ingat hal-hal yang sudah dinyatakan di tengah kita. Makanya waktu Yohanes Pembaptis mengutus orang, ayat yang keempat, Yesus menjawab apa? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin dikatakan apa? Diberitakan kabar baik. Ayat yang ke-6, baca sama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi ayat ini mau menjelaskan bahwa Yesus nggak bilang apa-apa kok. Yesus cuma bilang, beritahu kepada Yohanes apa yang terjadi. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Artinya apa? Waktu diceritakan pada Yohanes, Yohanes akan ingat, oh iya ya, saya harus kembali mengingat karya Tuhan, bukan karya manusia. Manusia mau ngomong apa masa bodoh. Yang penting Tuhan sudah bela saya, Tuhan sudah selamatkan saya, Tuhan sudah sertai saya, dan Tuhan tetap lakukan yang terbaik buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus ingat kasih Tuhan, saya harus ingat penyertaan Tuhan, supaya saya tidak menjadi kecewa. Amin. Lalu selanjutnya yang ketiga, masih di Matius 11 ayat yang ke-19. Dikatakan kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Berarti yang ketiga, menghadapi hal yang mengecewakan, jangan khawatir dengan apa yang orang bicarakan. Yesus saja bilang, Yohanes datang tidak makan tidak minum, orang bilang dia kerasukan setan. Aku datang, aku makan dan minum, orang bilang aku sahabat pemungut cukai. Betul? Ya kan? Yesus tekankan di sini apa? Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya apa? Kita harus hidup dalam hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu artinya mendengar suara Tuhan. Itu hikmat. Kalau saya ngambil keputusan, saya doa, Tuhan bicara, itulah hikmat. Apa sih kebodohan? Kebodohan itu mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti jatuh. Tapi orang yang mendengar suara Tuhan, dipimpin Tuhan untuk selalu naik dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana menghadapi hal-hal yang mengecewakan? Belajar selalu memiliki pandangan ke depan. Amin. Hari ini adalah pertandingan, besok adalah kemenangan. Amin. Makanya Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jangan terus bingung dengan, aduh tapi ini sakit, wah ini kecewa, wah ini. Alkitab ingatkan kita, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Target Tuhan selalu bukan now and today, tapi target Tuhan untuk hari depan kita cemerlang. Amin. Sebagai penutup, saya tekankan di sini, setan senang dengan orang-orang kecewa. Karena apa? Karena ada 3 hal penting yang saya catat di sini. Yang pertama, karena orang-orang kecewa cenderung nekat, cenderung masa bodoh, dan cenderung berpikiran jahat. Makanya setan senang buat kita kecewa. Ada aja yang setan tarik. Jadi kalau di hati sudah udah mulai mau kecewa, ingat, oh ini saya buat setan senang nih. Saya nggak boleh kecewa nih. Nggak boleh kecewa sama anak-anak saya nggak boleh kecewa sama menantu saya nggak boleh kecewa sama orang sekitar saya nggak boleh kecewa sama hamba Tuhan, saya nggak boleh kecewa untuk orang-orang pelayanan, saya nggak boleh kecewa sama tetangga saya nggak boleh kecewa sama siapapun. Karena kalau kita kecewa, kita bisa apa? Nekat, masa bodoh, dan pikiran kita jadi apa? Jahat. Kita bisa nyumpain orang kalau kecewa. Biar mampus tuh orang. Biarin aja dia. Diajar orang ntar dia. Pikiran kita jadi jahat sekali. Ya kan? Selanjutnya, orang kecewa itu cenderung melupakan Tuhan. Orang kalau udah kecewa nggak ingat firman. Kalaupun orang ingetin, kan Alkitab bilang ini, masa bodoh gue nggak mau tahu. Gitu. Karena orang yang udah kecewa cenderung melupakan Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, orang kecewa cenderung apa? Merusak. Orang kecewa itu cenderung merusak dirinya, ya kan? Makanya jadi homoseks, jadi lesbian. Orang kecewa bisa narkoba, orang kecewa bisa lari ke diskotik, ya kan? Orang kalau udah kecewa bisa jual diri, orang kalau udah kecewa bisa pacaran sama suami orang kalau udah kecewa bisa selingkuh, ya kan? Dia merusak dirinya sendiri, dan repotnya juga orang kecewa itu merusak orang lain. Bahkan orang kecewa itu bisa merusak pekerjaan Tuhan. Bisa ngomongin pendeta lain, bisa mecahin gereja gitu, bisa ngadu domba satu sama lainnya. Makanya saya bilang hari ini, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus menjadi kekuatan buat kita. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kecewa itu bukan sebuah keadaan, tapi kecewa adalah reaksi kita terhadap keadaan. Saya simpulkan, kecewa itu adalah pilihan kita. Jangan memilih untuk kecewa, tetapi memilih untuk berkata, aku tetap akan beria-ria di dalam Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin.